Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya untuk zodiak Scorpio di bulan April tahun 2021. Untuk kehidupan, keuangan dan juga asmara. Yuk, kita lihat yuk. Untuk kehidupan zodiak Scorpio di bulan April tahun 2021. Ada apa di kehidupannya zodiak Scorpio? Coba kita lihat bareng-bareng. Terima kasih ya untuk semua yang mendukung channelku. Mohon di like, di komen, biar channelku semakin berkembang. Untuk kehidupan zodiak Scorpio di bulan April tahun 2021, lagi ada kebahagiaan karena mungkin datangnya anugerah keuangan yang berlimpah, entah dari pekerjaan yang selesai, entah dari usaha omsetnya bagus, entah ada pekerjaan yang memang tidak disangka-sangka, yang tadinya nggak punya pekerjaan, tentu ada yang nawarin pekerjaan. Ada juga yang mendapatkan kepemimpinan, entah di jabatan, entah di perusahaan, entah di pemerintahan, baik laki-laki ataupun perempuan ya, sesuaikan aja untuk kalian. Ada juga yang mendapatkan warisan yang sangat besar, dan ada juga yang terlepas dari beban yang begitu berat akibat kezaliman atau kejahatan orang lain. Bisa dari keluarga sendiri, bisa dari kerabat, bisa juga dari sanak saudara, bisa juga dari rekan kerja ataupun orang lain yang dengki sama kalian. Jadi zodiak Scorpio ini saat ini lagi bahagia, lagi terlepas beban, lagi banyak bersyukur ya kepada Tuhan atas segala keberkahan, atas segala kebaikan, atas segala anugerah yang kalian dapatkan, atas limpahan rezeki yang kalian dapatkan. Itu seperti yang saya bilang, entah dari warisan ataupun dari hasil kerja keras kalian, atau diangkatnya menjadi seorang kepemimpin baik di bidang politik ataupun di bidang wirausaha ya, atau pekerjaan seperti staf kantor. Jadi akan banyak tertanam kebijaksanaan atau terjalin keharmonisan dalam kehidupan keluarga kalian, entah dengan rekan kerja, entah dengan teman, entah dengan keluarga, atau mungkin dengan orang yang kalian cintai yang udah lama tidak ketemu dengan kalian, dan kalian seperti ingin udah saatnya untuk pergi dari kesedihan atau dari segala beban pikiran yang kalian alami saat ini, atau pergi dari orang-orang toksik yang selama ini membuat kalian menjadi banyak beban, banyak pikiran, atau banyak permasalahan hidup yang membuat kalian sangat stuck gitu. Ada juga yang merasa kalian, ada yang juga merasa lagi bimbang, lagi sedih, lagi nggak tahu apa yang harus kalian lakukan, harus kemana kalian melangkah, harus pergi kemana, atau mau minta tolong kepada siapa. Mungkin ada kalian yang lagi mengalami stuck secara pemikiran, juga ada yang stuck secara ekonomi ya. Mungkin kalian tidak mendapatkan pekerjaan, atau udah lama nganggur, atau kalau yang usaha mengalami kebangkrutan, atau mungkin juga kalian ada yang sakit atau ada yang meninggal di keluarga kalian, bisa laki-laki ataupun perempuan ya, bisa dari sanak saudara, keluarga, ataupun orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang kalian cintai. Dan itu membuat kalian merasa sedih, sangat tertekan, sangat nggak tahan untuk menghadapi hidup ini, karena itulah kalian merasa benar-benar stuck dan nggak berdaya ya. Semoga kalian diberikan kesabaran ya. Kalau yang sakit semoga cepat disembuhkan. Kalau yang memang ditinggalkan oleh keluarga, semoga dikasih kesabaran, keikhlasan ya. Dan ada juga yang memang
kalian itu seperti lagi mengambil hasil atau menuai jerih payah kalian yang selama ini telah kalian lakukan. Mungkin selama ini kalian udah banyak bersabar ya, jadi buah kesabaran kalian itu menuai hal manis. Bisa juga yang tadinya punya permasalahan yang lama bertahun-tahun, akhirnya ada titik cerah, ada penyelesaian gitu, ada akhir dari masalah kalian ini. Terus ada pertolongan dari Tuhan ya, dari segala buah kesabaran kalian. Bisa juga kalian mendapatkan pekerjaan yang memang pas untuk kalian. Ini yang saya lihat tuh di bidang teknik ya, bisa di bidang mobil, di bidang teknik, di bidang mobil, di bidang yang berurusan dengan mesin atau mobil, misalnya motor kayak seperti itulah. Atau di bidang misalnya kayak semacam bengkel-bengkel besar gitu, industri lah, di bidang industri seperti ini. Bisa ini kalian staf kantornya, bisa juga karyawan biasanya, bisa juga ini kalian ini dipercaya menjadi manajer gitu, atau manajer atau apalah pokoknya yang cukup bagus kedudukannya. Tapi ini di bidang industri ya, ada sangkut pautnya dengan besi ataupun mesin. Terus ada juga banyak pertemuan ya, di banyak perayaan. Mungkin kalian merayakan keberhasilan kalian atau mengucap syukur dengan segala rahmat yang kalian dapatkan ya, dari buah kesabaran kalian, entah kesuksesan, entah diangkat dari jabatan, atau mendapatkan warisan, atau mendapatkan keuangan yang sangat baik ya, atau terlepasnya beban pikiran atau beban hidup yang selama ini menghimpit kalian. Jadi kalian seperti banyak perayaan, ada yang merayakan ulang tahun juga, ada yang merayakan pernikahan juga, bukan pernikahan ini, merayakan pertemuan bisnis, atau merayakan keberhasilan kalian, atau istilahnya kayak seperti bersyukur atas segala beban pikiran yang kalian udah selesai gitu. Jadi kayak semacam merayakannya dengan sodako gitu. Ini benar-benar awal baru ya untuk zodiak Scorpio. Awal baru dari kesedihan, awal baru dari kematian, awal baru dari kesetakan hidup ya. Yang tadinya mungkin banyak yang pikirannya tuh kekanak-kanakan, jadi lebih dewasa lagi, lebih bijaksana, lebih benar-benar bisa menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Bahkan kalian juga sangat mengingat ya kesalahan kalian, dan kalian memperbaiki kesalahan itu gitu. Jadi ada juga yang benar-benar memegang keuangan ya, keuangan kalian, mungkin punya kedudukan, atau misalnya mungkin keuangan dalam usaha ya, benar-benar dipegang erat ya, tidak seperti dulu lagi. Mungkin dulu kan suka dihambur-hamburin, mungkin suka berpoya-poya, atau memberi ke orang yang memang tidak ada terima kasihnya ya. Jadi sekarang kalian tuh udah bisa menata keuangan kalian, benar-benar memegang kuat gitu keuangan kalian, dan kalian udah bisa menilai mana yang pantas dikasih, mana yang tidak, mana yang pantas ditolong ataupun tidak. Karena kalau kalian tidak seperti itu, kalian merasa selama ini dimanfaatkan terus ya, entah oleh siapapun ya, bisa itu dari keluarga, bahkan dari orang tua. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, bisa juga dari sanak saudara atau orang-orang yang katanya cinta atau sayang sama kalian padahal memanfaatkan kalian. Seperti itu ya untuk zodiak Scorpio kehidupannya. Mudah-mudahan dipahami mana yang pas untuk kalian ya, dipahami aja, disesuaikan saja. Yang merasa lagi sedih, semoga kesedihannya dilepaskan ya. Yang sakit disembuhkan, yang lagi bahagia jangan lupa bersyukur ya. Ini untuk keuangannya di zodiak Scorpio ya, di bulan April tahun 2021. Kita lihat yuk bareng-bareng. Semoga awalnya kan tadi sangat baik ya, semoga ini juga baik dan membawa keberkahan untuk kalian ya. Zodiak Scorpio di bulan April tahun 2021. Keuangannya seperti apa?
Untuk zodiak Scorpio, keuangan itu seperti ada pertolongan ya, kalau yang belum mempunyai pekerjaan atau yang lagi kemarin tuh lagi nggak punya pekerjaan atau di PHK ataupun ada kebangkrutan dalam usaha, ada pertolongan ya secara keuangan. Jadi kalau yang nggak punya pekerjaan mungkin ada yang nawarin kerjaan, ada yang memberikan peluang kerja, ada yang memberi kesempatan untuk, ada juga memberi kesempatan untuk mengelola usahanya, seperti misalnya punya usaha apa dipercaya sama kalian untuk dikelola gitu, dibagi hasil gitulah, seperti itu. Ada juga yang memang sepertinya baru mendapat warisan ya, baru mendapatkan warisan dari keluarga, dari orang tuanya, dan itu membuat kalian sangat sangat senang ya, sangat bahagia. Mungkin sebelumnya kalian tuh seperti seperti bingung, seperti warisan ini apakah akan didapatkan oleh kalian atau tidak. Mungkin banyak yang ingin mendapatkan warisan kalian ya, orang-orang yang tidak berhak ingin mendapatkan, tapi alhamdulillah kalian yang mendapatkan karena mungkin kalian haknya ya. Terus ada pertemuan dengan rekan bisnis, bisa juga pertemuan dengan sahabat atau sanak saudara, atau ada juga yang istilahnya seperti menandatangani perjanjian atau menandatangani kerjasama ya. Pokoknya ada. Tapi kalian tuh jangan terlalu selama ini jangan terlalu bimbang ya. Kalian kadang-kadang merasa bimbang atau kemarin-kemarin tuh kalian merasa bimbang dengan kehidupan kalian, dengan apa yang harus kalian lakukan, atau kalian sekarang lagi mempunyai perencanaan untuk kedepannya ya, karena udah mendapatkan pekerjaan kan, mendapatkan kepercayaan dari orang lain gitu untuk mengelola usaha, mungkin seperti itu, lagi mencari jalan. Ada juga yang merasa ingin meninggalkan segala kelelahan ya, kelelahan pikiran atau kelelahan secara keuangan, dan ingin istirahat, ingin menenangkan pikiran gitu. Mungkin yang belum mempunyai pekerjaan ya, jadi ingin menenangkan pikiran, atau ada juga beban hidup mungkin yang selama ini kalian alami, jadi ingin menenangkan pikiran. Dan ini kalian, tapi ada beberapa dari kalian yang keuangannya membaik dan bertemu dengan orang yang kalian cintai, atau bertemu atau mendatangi orang yang kalian cintai. Mungkin yang selama ini kalian berpisah, jadi kalian tuh mendatangi orang yang kalian cintai, kalian merasa bahagia ya, merasa bersyukur. Ini karena keseimbangannya tuh bisa keuangan juga, bisa keluarga juga. Jadi kalian benar-benar merasa bersyukur, merasa bahagia. Dan banyak dari kalian juga yang bisa memimpin perusahaan, jadi dikasih kepercayaan ya oleh orang lain. Misalnya orang itu punya usaha, misalnya punya usaha kopi misalnya, jadi diserahin ke kalian gitu, terus dikelola, terus hasilnya tuh dibagi hasil gitu. Jadi banyak juga yang seperti itu, dikasih itu. Ada juga yang keuangan membaik, jadi kalian datang ke orang yang kalian cintai, kalian bahagia ya, dan ada keseimbangan secara keuangan, juga keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi orang-orang yang dikasihkan kepercayaan atau dikasihkan pekerjaan itu semakin bijaksana ya, semakin bisa dipercaya. Dan ada beberapa juga yang merayakan datangnya rezeki yang berlimpah dan tidak terduga, karena mungkin ada tender atau pekerjaan yang udah selesai. Itu membuat kalian benar-benar sangat merasa bersyukur banget gitu. Kalian bisa mencukupi segala kebutuhan kalian, bisa juga untuk menyimpan juga, dan bisa berbagi dengan keluarga, dengan orang-orang yang kalian cintai, dan juga bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi pas banget ya, pas mau di bulan Ramadan ini banyak rezeki buat kalian.
Jadi ini Scorpio identiknya dengan baik ya, karena beberapa ada yang setak, tapi kebanyakan memang ada yang merasakan kebahagiaan gitu. Ada juga orang-orang yang tadinya merasa setak, merasa benar-benar ingin istirahat dulu, itu pada akhirnya dia menyadari bahwa semua apapun yang terjadi kepadanya adalah kehendak Tuhan ya, dan itu membuat dia semakin menyadari bahwa hidup ini memang harus sabar ya, harus tidak boleh pantang, tidak boleh mudah menyerah gitu, harus pantang menyerah, harus tetap berusaha. Dan kalian yakin bahwa suatu saat kehidupan kalian itu akan berubah dan ada akhir yang baik. Itu ya untuk zodiak Scorpio. Keuangannya sangat sangat baik kalau menurut saya ya. Banyak yang ada yang mendapatkan warisan yang dulu mungkin warisannya direbutan, bahkan ada orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan ingin tapi tetap didapatkan oleh kalian karena kalian mungkin haknya ya, dan kalian akan datang kepada orang yang kalian cintai. Dan ini untuk Scorpio ya, hubungannya, asmaranya banyak sekali kartunya. Asmara Scorpio banyak sekali kartu. Coba kita lihat ada apa ya segini banyaknya. Mudah-mudahan jangan kepotong durasinya. Ini bagi yang berpasangan, bagi yang lajang, bagi yang single parent juga kita campur di sini ya. Untuk zodiak Scorpio yang berpasangan dulu ya. Yang berpasangan ini lagi mendapatkan kebahagiaan ya dalam kehidupan rumah tangganya, karena ekonomi yang berlimpah, ada kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga, ada kerukunan, ada saling menyayangi, saling menjaga, saling memaafkan ya atas segala kesalahan kalian berdua ya. Terus ada juga kalian kedatangan orang yang benar-benar membawa berkah untuk kalian, itu memberikan misalnya rezeki, bisa itu rezeki pekerjaan, atau misalnya tadinya kalian punya pekerjaan dan sekarang udah berhasil, jadi kalian mendapatkan bonus gitu, mendapatkan hasil dari kerja keras kalian. Dan itu dasarnya dengan keyakinan bahwa semua ini adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat keseimbangan dalam rumah tangga kalian sangat balance ya. Walaupun memang untuk mendapatkan ini kemarin itu kalian mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bahkan kelelahan yang sangat luar biasa, tapi alhamdulillah di bulan April ini kalian memetik hasilnya ya bagi yang berumah tangga. Jadi ada hadiah ada anugerah dari Tuhan, ada roda keberuntungan yang baik, dan kalian bisa menyimpan uangnya ya, bisa menyimpan uangnya juga buat nabung, juga buat kebutuhan kalian, dan bisa berbagi dengan orang-orang yang kalian cintai, terutama dengan keluarga, terutama dengan orang tua ya. Bagi kalian yang mau pulang kampung, hati-hati di perjalanan ya, ada indikasi yang harus hati-hati gitu, baik dari pencamretan ataupun dari kecelakaan lalu lintas. Untuk bagi yang berumah tangga ya udah ya. Bagi yang ini yang bertunangan, jadi seperti ya, kalau yang bertunangan itu seperti banyak pertengkaran ya. Terus ada indikasi kayak seperti ingin, jadi bukan ini bukan bertunangan ya, ini ada orang yang berpacaran tetapi udah lama, mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun ada, tapi seperti udah lelah gitu, seperti udah nggak harmonis lagi hubungannya. Jadi ada saling menyakiti, juga ada saling memanfaatkan ya. Akhirnya ingin berhenti saja, mungkin ada kecenderungan untuk mengakhiri hubungan karena membuat lelah pikiran gitu. Bisa ini diakibatkan dari apapun ya, bisa tergoda dengan perempuan lain atau sering menyakiti karena perbedaan pendapat atau apapun itu. Disesuaikan saja bagi yang berpacaran. Tapi bagi yang lajang ini lagi banyak introspeksi diri ya. Dari kemarin-kemarin itu, kenapa kemarin-kemarin itu ada
ada kegagalan dalam pekerjaan ya, ada kegagalan dalam pekerjaan. Tetapi di bulan April ini kalian itu seperti terus introspeksi diri dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kalian itu seperti mendapatkan rezeki. Jadi mungkin kalian itu ada yang dapat THR, ada kenaikan pangkat ataupun jabatan ya. Ada beberapa wanita karir di sini, ada yang naik pangkat atau jabatan, ada wanita atau perempuan ada wanita ataupun laki-laki yang naik jabatan di bidang politik, naik jabatan tapi di bidang politik, tapi maksudnya nggak tinggi banget gitu, tapi naik jabatan, misalnya jadi PNS atau pokoknya ada yang kenaikan jabatan deh. Terus ada yang misalnya di bagian buruh pabrik atau buruh bangunan atau buruh perumahan, kalian tetap emang rajin ya mengumpulkan rezeki, pun diberi rezeki walaupun mungkin enggak terlalu berlimpah, tapi cukup untuk kalian ya, bagi buruh ini. Tetapi bagi yang single parent ini lagi banyak kelelahan ya, banyak pikiran, sepertinya lagi banyak permasalahan hidup ya, entah baru bercerai, entah udah lama bercerai tapi lagi stuck pekerjaan, atau tanggung jawab sebagai single parent itu lagi berat-beratnya, mungkin punya anak 2 atau 3, lagi menyekolahkan anak-anak gitu, atau misalnya ada keluarga atau orang tua yang membutuhkan bantuan kalian secara keuangan. Jadi benar-benar sangat melelahkan ya, karena banyak tanggung jawab yang kalian pikul untuk single parent, baik laki-laki ataupun perempuan ini. Dan kadang-kadang ingin berhenti dulu gitu, ingin istirahat dulu, tapi harus bagaimana lagi gitu. Tapi untuk single parent yang laki-laki ini walaupun seperti itu tetap memegang keuangan banget ya, jadi istilahnya bisa menyelesaikan permasalahan keuangan kalian. Mungkin walaupun lelah ada aja rezeki gitu misalnya. Kalau perempuan ini yang memang agak berat ya, sepertinya ada yang bekerja di luar negeri, ada juga yang bekerja di negeri Indonesia gitu, di negeri kita sendiri, tapi keuangannya terus ngalir ke, bisa ngebiayain anak, bisa ngebiayain anak, bisa juga lagi dibutuhkan keuangannya oleh keluarga ya, bisa oleh orang tua yang lagi sakit, atau pokoknya yang banyak dana deh, keluar dana, jadi kelelahan gitu single parent ini. Kalau untuk jodoh, oh ya, untuk perempuan ini hati-hati kalau kalian bertemu dengan laki-laki yang selalu minta bantuan uang, hati-hati ya, jangan mau gitu. Kayaknya sepertinya ada yang seperti ini, jangan mau dimanfaatkan ya. Membantu sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi terus-terusan jangan, berarti itu nggak baik buat kalian. Karena laki-laki yang baik untuk kalian itu bukannya yang terus-terus membuat kalian susah, tapi membuat kalian maju. Pasti orang-orang yang mencintai kita itu ingin kita tuh lebih maju, lebih baik hidupnya, bukan malah nyusahin kita terus. Gitu aja kali ya untuk zodiak Scorpio, semoga dipahami ya. Mohon di like, di komen, di subscribe ya untuk mendukung channelku ya. Terima kasih udah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia, sejahtera, dan